Asal-usul Selat Bali. Dahulu kala di kerajaan Daha, hiduplah seorang brahmana sakti yang bernama Sindimatra. Dia terkenal tekun dalam berseni. Hingga dewa berkata, "Wahai Sindimatra, kuperhatikan kau sangat tekun dalam bersembunyi. Aku akan memberimu harta yang berlimpah sebagai hadiah. Dan karena kau juga tidak bisa memiliki keturunan, ku anugerahi kebersamaan. Terimalah manik merah ini." Dari manik merah tersebut terpancarkan sinar yang kemudian berubah menjadi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Manik Angkeran. Waktu berlalu, Manik Angkeran kini tumbuh menjadi pria yang gagah. Namun, dia memiliki sifat yang jauh dari ayahnya. Dia sangat gemar berjudi, sabung ayam. Sehari-hari hanya berjudi. Di mana ada perjudian, di situ pasti ada Manik Angkeran. Tapi sayang, keberuntungan tidak pernah datang padanya. Manik Angkeran selalu kalah dalam judi dan meninggalkan banyak hutang. Kini hartanya sudah habis tak bersisa, yang membuat Manik Angkeran berpikir untuk mengambil harta orang tuanya secara diam-diam. Suatu hari, Sindimatra ingin mengambil hartanya di tempat yang dia simpan. "Hah? Di mana hartaku? Kenapa bisa busuk seperti ini?" "Maafkan aku, Ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi." "Kamu ini ya? Sudah aku peringatkan berkali-kali, jangan pernah berjudi." "Aku perlu uang untuk saat ini, untuk membayar semua hutang-hutangku. Aku sudah tidak punya harta lagi dan sudah kau habiskan." Tolong aku, Ayah. Kalau aku tidak membayarnya, mereka akan menghabisiku." "Baiklah, kali ini aku akan membantu." Sindimatra pergi bersendiri, dan dewa pun berkata, "Wahai Sindimatra, pergilah ke gunung Agung. Di sana ada harta yang dijaga oleh naga besi. Gunakan harta ini untuk membaginya." Sindimatra pun pergi ke gunung Agung. Sesampainya Sindimatra ke kawah gunung Agung, ia memuncikan derita tersebut, berniat untuk memanggil naga besi. "Apa tujuanmu datang ke sini, wahai Manupana?" "Aku datang ke sini bertujuan untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang-hutang anakku." "Baiklah, ambillah harta ini. Dan aku berpesan pada anakku, Gunakan harta ini dengan benar." "Terima kasih naga besi. Semoga kebaikanmu dibalas para dewa." Sindimatra kembali pulang ke rumah dan berniat memberi harta tersebut kepada anaknya dan memberitahu pesan yang disampaikan oleh naga besi. Manik Angkeran mengambil harta tersebut dan menggunakannya untuk membayar hutang dan berjudi lagi. Manik Angkeran telah mengingkar perkataannya. Dia telah berjanji kepada ayahnya untuk tidak menggunakannya untuk berjudi, tapi ia gunakan itu kembali. Hingga harta tersebut habis tak bersisa, dan kembali menuju ayahnya untuk meminta bantuan. "Manik, sudah peringatkan berkali-kali, kau telah melanggar janjimu. Kali ini aku tidak sudi membantumu." Kini Manik Angkeran kebingungan dan termenung di bawah pohon.
Lama tanya kemudian, seseorang datang padanya dan berkata, "Ikuti ayahmu ke Gunung Agung. Sesekali aku pernah melihat ayahmu pergi ke Gunung Agung. Barangkali pasti ada solusinya." Dengan segera Mani Anggaran bergegas pulang dan berjumpa dengan ayahnya. Saat perjalanan pulang, ayahnya pergi ke Gunung Agung karena tidak tega melihat kondisi anaknya. Mani Anggaran pun secara diam-diam mengikuti ayahnya. Setelah mendapatkan hartanya, si Dimatra pulang ke rumah. Ia berniat memberikan harta yang telah ia dapat kepada anaknya. Namun, Mani Anggaran berencana untuk mengambil gentanya, untuk mengambil genta ayahnya, dan pergi ke Gunung Agung sendiri dan meminta kepada Naga Basuki. Malam pun tiba, si Dimatra telah terlelap dari tidurnya, dan dari kejauhan Mani Anggaran melihat ayahnya sudah tertidur pulas. Lalu ia mengambil genta tersebut dan pergi ke Gunung Agung. Sesampainya di Gunung Agung, ia bertemu Naga Basuki dan berbicara dengan Naga Basuki. "Siapa kau? Apa tujuan datang ke sini?" Aku Mani Anggaran. Aku diutus oleh ayahku untuk meminta sedikit hartamu. Di sisi lain, si Dimatra terbangun dari tidurnya. Ia melihat gentanya sudah hilang dan ia berpikir bahwa genta tersebut dicuri oleh anaknya. Ia bergegas menuju ke Gunung Agung. Pada saat Mani Anggaran telah mendapatkan jawaban dari Naga Basuki, "Ambillah harta ini, jangan pernah kesini lagi." Pada saat Naga Basuki memberikan hartanya kepada Mani Anggaran, perhatian Mani Anggaran kini tertuju kepada permata yang berada di ekor Naga Basuki. Dengan nama, ia memotong ekor Naga Basuki tersebut dan membawa lari. Naga Basuki kesakitan dan berusaha menjauhnya. Namun sayang, Naga Basuki kesakitan dan susah untuk mengejarnya karena ekornya telah hilang. Naga Basuki pun menyemburkan api pada jejak-jejak kaki Mani Anggaran hingga api tersebut sampai ke Mani Anggaran dan membakar tubuh Mani Anggaran hingga hangus. Di dalam perjalanan si Dimatra, ia merasakan hal yang aneh. Dan benar saja, ia melihat anaknya sudah hangus terbakar. Dan di sampingnya ada ekor Naga Basuki dan genta miliknya. Lalu ia membawa anaknya dan potongan ekor naga itu ke Naga Basuki. Dan Naga Basuki pun berkata, "Aku akan menghidupkan kembali anakmu, tetapi ada syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekormu." "Baiklah, bila mana Mani Anggaran sudah hidup, aku akan menyerahkan kepadamu untuk mengabdi di sini selamanya." Dengan kesaktian si Dimatra, ia menyambungkan kembali ekor Naga Basuki, dan Naga Basuki pun menepati janjinya untuk menghidupkan kembali Mani Anggaran. Ia meniupkan asap yang keluar dari mulutnya, yang kemudian muncullah sosok Mani Anggaran dari asap tersebut yang sama seperti sedia kala. Si Dimatra pun mengatakan kepada anaknya bahwa ia tidak bisa hidup bersama lagi bersama anaknya. Dia harus hidup mandiri. Mani Anggaran memohon maaf pada ayahnya. Ayahnya telah memaafkannya. Dengan begitu pun, si Dimatra kembali pulang ke Dahau. Di tengah perjalanan, si Dimatra
memikirkan bagaimana anaknya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ia menggariskan tongkat, menggaris dengan tongkatnya, dan kemudian garis itu terbelah. Garis itu membelah pulau daratan itu menjadi dua pulau. Dua pulau itu adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan kini telah memisahkan dua pulau, dan perairan tersebut dinamakan Selat Bali.